mencoba menganalisa ya, menduga ya, menghipotesa lah. Kenapa sebabnya Ba'alawi atau para habaib, oknum-oknumnya ya, begitu ngotot ingin dan mempertahankan nasab Wali Songo itu ke Ba'alawi. Ini tentu menimbulkan banyak pertanyaan, kepenasaran. Walaupun memang mungkin ada di antara mereka para Ba'alawi berdasarkan nasab mungkin ya, yang mereka klaim, tentang nasab yang mereka klaim dan ilmu nasab yang mereka klaim menurut versi mereka. Sejarah ini sebetulnya menurut saya sangat menarik dan memang perlu dianalisa, dihipotesa. Saya sendiri mempunyai analisa dan dugaan. Ini maaf ya, ini bukan justifikasi, ini bukan menuduh, bukan. Tetapi pendapat saya, dugaan saya. Mengapa sebabnya Ba'alawi ini ngotot Wali Songo itu bersambung ke Imam Ubaidillah, dan Ba'alawi tetap mempertahankan Wali Songo itu adalah bagian dari Ba'alawi. Ya bicara Wali Songo, ya bicara Ba'alawi. Yang pertama, analisa saya ini emang menguntungkan Ba'alawi. Jika Wali Songo ini berhasil dipertahankan menjadi bagian dari Ba'alawi, maka yang paling diuntungkan adalah para habaib Ba'alawi. Apa diuntungkannya? Yang pertama, nama besar, nama agung, nama mulia Wali Songo yang terkenal, penyebar Islam pertama yang berhasil mengislamkan Nusantara saat di zaman Hindu menjadi Islam sampai sekarang. Dan derajat Wali Songo itu adalah Wali Kutub. Tentu ini yang menguntungkan Ba'alawi, bahwa nanti akan terkesan Indonesia ini diislamkan oleh Bani Alawi. Ini ada keuntungan plus bagi Bani Alawi. Keuntungan kedua, ketika Wali Songo ini nasabnya berhasil dipertahankan kepada Imam Ubaidillah, artinya ini bagian dari Ba'alawi, maka tentu Ba'alawi tetap akan disebut dzurriyyah Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa sebabnya? Karena tidak ada yang menolak keduriahan Wali Songo di Indonesia maupun di luar negeri, bahwa Wali Songo adalah zuriat Nabi Muhammad SAW. Maka jika Wali Songo itu zuriat Nabi, tentu Ba'alawi itu zuriat Nabi, karena sesuai dengan keyakinan para Ba'alawi ya, dan berhasil mempertahankan umpamanya Wali Songo itu bagian dari Ba'alawi, maka tentu bicara Wali Songo dzurriyyah Rasul, maka dengan sendirinya otomatis para habib itu dzurriyyah Rasul. Sementara tidak ada satupun nakobah di dunia yang menolak bahwa Wali Songo adalah dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Maka dengan sendirinya Ba'alawi adalah dzurriyyah Nabi, dengan sendirinya para habib adalah dzurriyyah Nabi. Inilah keuntungan bagi para Ba'alawi. Maka wajar jika para Ba'alawi habis-habisan, baik tokoh-tokohnya maupun jongos-jongosnya maupun budak-budaknya maupun muhibun-muhibunnya maupun pembela-pembelanya, habis-habisan berargumentasi apapun, mengeluarkan ilmu apapun, jurus apapun, ilmu mantik, balaghah, bayan, bla bla bla, tafsir bla bla bla, mungkin juga uang dan pengaruh dan kasuk-kusuk kemana-mana, bisik-bisik kemana-mana, di semua dipengaruhi.
agar Wali Songo tetap di Balawi. Ini banyak pengaruh besar bagi Bali, keuntungan sangat besar. Menjadikan Wali Songo ada Balawi sama aja dengan menguasai Indonesia, ya. Dan itu ada mengangkat marwahnya Balawi. Yang ketiga, wajar kalau Balawi dan jongos-jongosnya dan budak-budaknya, ya, mempertahankan, karena Wali Songo ini berhasil diyakini oleh seluruh rakyat Indonesia, seluruh umat Indonesia adalah bagian dari Balawi, maka secara tidak langsung Balawi adalah sebuah kelompok yang mempunyai derajat kenasaban yang paling tinggi di Indonesia. Loh, kenapa paling tinggi Indonesia? Tinggi di mana? Ya, mereka tentu bernasab kepada Rasulullah Muhammad SAW, dzurriyyat Nabi, cucu Nabi. Maka di Indonesia tidak ada lagi cucu Nabi ketemu mereka. Loh, kok bisa begitu? Ya kan sudah jelas diduga oleh kita semua, diketahui oleh kita semua, bahwa mayoritas oknum-oknum tokoh Balawi, nasab Wali Songonya diakui adalah bagian dari saudara mereka. Yaitu mereka, Wali Songo adalah Balawi. Tetapi dzurriyyat Wali Songo dinafikan, ditiadakan. Maka sama dengan yaitu di Indonesia ini yang dzurriyyat Nabi hanya Balawi. Tidak ada yang lain. Karena mereka sudah memutuskan Wali Songo adalah Balawi, keturunan Imam Ubaidillah. Dan Wali Songo tidak punya keturunan. Maka Balawi yang ada di sekarang ini adalah dzurriyyat Nabi Muhammad SAW. Tidak ada lagi dzurriyyat Nabi selain Balawi. Karena sudah jelas, kita tahu semua, sudah bukan rahasia umum. Saya belum pernah mendengar secara resmi dari lembaga resmi Robitul Alawiyah mengakui salah satu dzurriyyat Wali Songo itu dzurriyyat Nabi. Belum pernah mendengar. Apalagi secara resmi belum pernah mendengar. Bahkan condong lebih mengatakan tidak pernah mengakui kepada dzurriyyat Wali Songo itu dzurriyyat Nabi, nggak ada. Ini propaganda, narasi, opini memang yang dibentuk oleh mereka, oknum-oknum. Ini diduga oleh saya, dugaan ini analisa ini. Tetapi bisa dibuktikan, bisa disaksikan, karena banyak saksi-saksi bagaimana oknum-oknum dan tokoh-tokoh Balawi menolak keturunan Wali Songo sebagai seorang dzurriyyat Nabi. Nah, ini sudah dari zaman dulu, dari tahun 2005 2007 hanya ramainya penolakan dzurriyyat Wali Songo itu terputus. Ramainya di saat ini setelah Bahar bicara di YouTube. Padahal jauh-jauh sebelumnya banyak loh tokoh-tokoh oknum Habib yang menolak dzurriyyah Wali Songo itu ada di Indonesia. Bahkan ada keturunan Wali Songo yang pernah membuat nakobah, Robitoh, Azmaton, itu habis dibully, dicaci maki, dihina. Itu antum pengen jadi Habib ya, antum pengen jadi dzurriyyat Nabi ya, antum bukan dzurriyyat Nabi, antum nasabnya tidak sah. Itu beredar di publik, ya. Termasuk ke siapapun dari turunan Wali Songo, manakala menyebutkan nasabnya ke Wali Songo, langsung itu dibully, diframing, dihina, diejek. Oh, antum pengen jadi Habib, antum pengen jadi Habib kan? Nggak sah antum, nasab antum nggak sah. Nah, maksudnya hanya dirinya aja yang dzurriyyat Nabi. Nah, itu kan kalau menurut saya ini sebuah kelicikan. Bagaimana tidak licik? Yang mereka Wali Songo diaku sebagai saudara mereka, saudara para habaib, tetapi keturunannya tidak diaku.
Maka malah dilecehkan, dihinakan, dikata-katain pengen jadi Habib, yang belum tentu turunan Wali Songo itu bangga disebut Habib, belum tentu. Ya, atau karena ini oknum Habib kepedean kegeeran, nah, langsung meyakini dirinya dia cucu Nabi, langsung mengklaim yang selain mereka itu cucu Nabi, zuriat Nabi. Maka ketika ada turunan Wali Songo ini mencoba membaca nasabnya, membukakan nasabnya di depan para oknum habaib, langsung dibully. Nah, kesimpulannya, kita nih zuriat Wali Songo harus memang tetap mempertahankan dengan berbagai macam keilmuan nasab dan objektif, dan tidak memanipulasi nasab, dan tidak ada tujuan untuk membohongi publik bahwa dengan sebenar-benarnya bahwa Wali Songo itu bukan bagian dari Balawi. Ini memang harus dibuktikan, dan memang sudah terbukti. Saya meyakini banget, saya punya keyakinan banget, saya punya keyakinan, sangat yakin bahwa nasab Wali Songo itu bukan menurut Imam Ubadillah. Itu keyakinan saya. Nah, saya tidak ragu bahwa Wali Songo itu bukan turunan Imam Ubaidillah, bukan keturunan Alawi, bukan keturunan Said Muqaddam, bukan Amil Fakih Muqaddam, bukan. Saya lebih yakin, lebih percaya, lebih bisa dimengerti oleh akal bahwa Wali Songo itu keturunan Musal Kazim, bukan Balawi. Dan ini berdasarkan fakta yang saya terima, yang saya pelajari, berdasarkan manuskrip yang diperlihatkan oleh saudara-saudara saya dari keturunan Wali Songo yang lain, dari keturunan Sunan Ampel, Sunan Raja, Sunan Giri, Sunan Kudus. Manuskrip tersebut menguatkan keyakinan saya, dugaan saya, bahwa Wali Songo ini bukan Balawi, bukan pun Imam Ubadillah, bukan Habaib, bukan. Beliau, mereka Wali Songo adalah keturunan Sayyid Musal Kazim, dan gelar para Wali Songo itu Syarif, ya Sayyid, bukan Habib. Dan saya lebih bangga ketika Wali Songo digelari Syarif dan Sayyid. Bahkan saya akan kecewa ketika Wali Songo disebut Habib. Seperti kecewanya saya ketika turunan Wali Songo yang sudah kiai, yang sudah gus, ingin disebut Habib. Saya kecewa kalau ada turunan Wali Songo bangga dan senang disebut Habib. Saya kecewa. Kenapa? Ngapain merendah-rendahkan diri? Sebab ketika turunan Wali Songo yang Raden, yang Elang, yang gus itu kemudian rubah menjadi Habib, menurut saya itu lamun cek urang Banda tema merosot ya, turun ke handap, luhur turun ke handap peta. Jadi lamun cek urang Banda mah bloon lagi, bloon di atas bloon eta mah. Jujur aja menurut saya mah. Jadi kenapa sebabnya? Karena menurut saya nih, menurut pandangan saya, gelar Raden itu bagus, Elang, ya, Sidi, Lora, itu lebih mulia, lebih agung daripada gelar Habib. Kenapa? Sebab gelar Raden, Elang, Syarif, Sayyid, ya, Tubagus, Ratu, itu bukan hanya gelar yang menunjukkan mereka itu zuriat Nabi Muhammad SAW, bukan, tetapi gelar keturunan raja-raja Nusantara, gelar bangsawan, ya zuriat Rasul, ya bangsawan, ya turunan raja-raja, ya turunan pejuang. Makanya kalau ada ini saudara kita yang Raden, yang Elang, yang Tubagus, yang Lora, yang Sidi, kemudian pengen disebut Habib, orang itu, maaf ya, orang itu sudah dari 1000 menjadi 0 menurut saya mah.
sudah di atas langit 7 turun ke bumi yang ke tanah yang sifat yang ketujuh menurut saya. Kalau bangga, mereka kebanggaan mereka kebanggaan yang halusinasi menurut saya. Nah, itu yang saya yakini. Ini keyakinan saya, pendapat saya. Nah, kembali kepada yang tadi, maka jangan heran kalau Ba'alawi ini kekeh ingin menjadikan Wali Songo adalah bagian darinya, karena ada keuntungan besar bagi Ba'alawi, para Habib. Mereka numpang keren dengan nama besar Wali Songo, numpang keren kepada nama besar Wali Songo, numpang masyhur kepada nama besar Wali Songo. Bukan Wali Songo yang numpang masuk kepada Ba'alawi, bukan, terbalik. Wali Songo itu datang lebih awal di abad 14-15. Ba'alawi itu dibawa, kalau tidak salah, oleh oknum Ba'alawi itu, kalau tidak salah dibawa oleh Belanda, didukung oleh Belanda ke Indonesia baru abad 18-an. Jadi yang numpang keren, yang numpang beken, yang numpang masyhur, yang numpang agung, yang numpang mulia itu siapa? Ya bukan Wali Songo, ya oknum Ba'alawi. Jadi saya mengapresiasi saudara-saudara saya dari keturunan Wali Songo yang dengan gigih dan hebatnya, sesuai dengan keilmuannya, bukan hoax tapi fakta, berdasarkan manuskrip yang mereka punya, ya, baik dari keturunan Sunan Raja, Sunan Giri maupun Sunan Ampel, bahwa Wali Songo ini yaitu keturunan dari Sayyid Musa Azim, bukan Sayyid Imam Ubaidillah. Ya, adapun mereka-mereka yang kekeh mengklaim upanya Wali Songo ke Imam Ubaidillah, biarin aja, mereka sedang euforia. Mereka, menurut saya yang didugaan saya, mereka sedang euforia, mereka sedang membela diri, mereka sedang apologi, atau bahasa kasarnya mereka sedang menjilat tuan-tuan oknum Habib. Sedang menjilat tuan-tuan oknum Habib. Pengen dikasih pulus, pengen dipuji. Atau mereka pengen disebut Habib Cendol, Habib Cendol, Habib ini. Nantanya. Namun di Malaysia sama ayah balok, Habib balok gitu. Atau mereka mungkin pengen disebut Habib, tidak. Karena mereka bukan Habib, saya bukan mungkin. Nah, dengan membantu tuan-tuan mereka yang terhormat, setor muka, setor hasil, bahwa berhasil mempertahankan Wali Songo adalah habaib, maka nanti akan mungkin akan diberi gelar. Ya. Kalau nama mereka Cendol, disebutnya Habib Cendol. Kalau nama mereka Turkiem, Habib Turkiem. Kalau nama mereka Karmidin, Habib Karmidin. Nah, dia kan begitu mungkin. Maka wajar mereka mempertahankan habis-habisan supaya Wali Songo itu bagian dari habaib. Dan wajar kalau mereka habis-habisan pengen rungkadnya tesis Haji Imad. Wajar. Saya nggak aneh bagi mereka yang mempertahankan habis-habisan tesis Haji Imad, rungkad dari sisi makna, dari sisi lafaz, bla 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 bla. Wajar. Ya wajar, orang manusia punya ambisi kok. Wajar. Karena mungkin mereka punya obsesi, karena dipandang oleh mereka gelar Habib itu sangat mulia, kan keren mereka. Umpamanya tadi namanya Tursinem, jadi Habib Tursinem, namanya umpamanya Karmidin, jadi Habib Karmidin, kan kelar. Oh Habib, Beb Karmidin, kan keren kan. Namanya umpamanya Tarsono, dipanggil Habib Tarsono. Kan gitu kan, mereka ada lingkungan para Habib, beb, bukan gitu kan, ya wajar gitu. Jadi saya sangat memahami kalau ada oknum-oknum dari pribumi, ya saya bahasanya pribumi, ya karena memang mereka pribumi gitu, ya. Kalau mereka orang Banten, ya pribumi Banten. Kalau mereka orang Sunda, ya pribumi Sunda gitu, ya. Nah, wajar mempertahankan argumentasi. Wajar mereka ingin merungkapkan tesis Haji Imaduddin, wajar. Nah, tetapi pungkalur pungkahandap puyu buntutan orang jangan
saya punya keyakinan tetap Wali Songo mah itu bernasabkan ke Sayyid Musal Kazim, bukan ke Habaib. Punya keyakinan saya seperti itu. Dan saya tidak akan ragu, saya punya keyakinan saya nih, keyakinan saya, pendapat saya, pribadi saya. Kalau beda dengan kalian silakan aja. Tapi saya punya keyakinan bahwa Habib itu bukan dzurriyyat Nabi menurut saya mah. Bukan dzurriyyat Nabi Habib itu. Saya punya keyakinan saya loh. Yang lain silakan punya keyakinan yang lain, saya tidak akan maksakan. Saya tidak akan maksakan orang lain punya keyakinan seperti saya. Tapi orang lain pun jangan memaksakan saya agar saya punya keyakinan seperti mereka yang menganggap Habib itu dzurriyyat Nabi. Mau silakan aja. Tapi saya akan kekeh ya bahwa Habib itu bukan dzurriyyat Nabi, bukan. Keyakinan saya seperti itu. Nanti silakan aja buktikan benar dan tidaknya. Tapi itu keyakinan saya, harus duduk kepada diri saya bahwa keyakinan saya Habib itu bukan dzurriyyat Nabi. Titik saya jebuk. Jadi saya tidak akan menyebut Habib itu cucu Nabi, tidak akan aku. Dan saya tidak akan sekali-kali mengakui Habib itu cucu Nabi, tidak akan. Tidak akan. Nah yang didongkrak Khalid 7 tayang aing mah. Mengakui Habib dzurriyyat Nabi moal aing mah. Didongkrak Khalid 7 moal aing mah. Betul aing mah. Dan saya lebih menghormati para Raden, para Tubagus, para Elang, para Lora, para Ratu. Jujur aja. Sebab mereka lah sebetulnya yang lebih mulia daripada Habib. Pertama, para Raden, para Elang, para Tubagus, ya, para Lora, itu jelas turunan Wali Songo. Dan tidak ada yang menyangka Wali Songo adalah dzurriyyat Nabi. Seluruh nakib, seluruh nakwa sedunia mengakui. Nah, ya. Kemudian mereka para Tubagus, para Lora, para Raden, ya, para Tubagus, itu keturunan raja-raja di Nusantara. Maka mereka iya dzurriyyat Nabi, ya bangsawan, turunan raja, ya, dan mereka itu turunan pejuang negara Republik Indonesia, rata-rata semuanya. Tubagus, Raden, yang di Sumedang, Raden dan yang di Sumedang, dzurriyyat Nabi itu, dari Sumedang, yang di Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu rata-rata turunan Wali Songo, dan rata-rata pejuang bangsa Indonesia. Ketika melawan POC, melawan Belanda, melawan Inggris, melawan Jepang, turunan pejuang. Ya, jadi bicara Raden, bicara Tubagus, bicara Elang, ya, bicara Lora, nah, ya mereka lah dzurriyyat Nabi yang asli. Ya, yang jelas didengerin nih. Dzurriyyat Nabi yang asli, aslinya sebagai asli, ya, tuh. Ya, dzurriyyat Nabi yang asli, ya turunan bangsawan, turunan raja, dan turunan pejuang. Dan bukan turunan antek londo, antek penjajah, tidak ada. Ya, maka sekali-kali saya berharap jangan ada saudara saya yang Raden, yang Tubagus pengen disebut-sebut Habib, bobab, bebek, jangan. Apalagi sekarang sudah, menurut saya sudah tidak laku di pasaran sudah. Ibu-ibu aja sekarang itu ke tukang beca, ke tukang ya, panggilnya bebek, tidak. Sekarang begitu sekarang ini jadi bahan lulusan serius ini. Nama Habib itu sekarang jadi bahan lelucon ya. Teman-teman saya tuh sekarang kalau bercanda begitu, bebek sini beb. Namanya Upanya Udin. Bipodin di sini, Bipodin di sini. Sekarang begitu jadi lelucon. Makanya maaf ya. Maaf, dari dulu memang saya tidak senang tuh dipanggil Habib dari dulu ya. Dan saya kalau ada saudara saya, maaf nih, oknum Tubagus, maaf nih, oknum Tubagus yang pengen sebut Habib, geli saya dengarnya geli. Gitu, geli. Nggak tahu aja memang sekarang terjadi. Masya Allah tabarakallah, Masya Allah tabarakallah. Yuk, nah, saya katakanlah, maaf, Raden, Tubagus, Elang, Ratu, Lora itu lebih agung bagi kita daripada kita ingin disebut Habib. Ya, jangan sudah berdiri, sudah laku, sudah melambung, pengen jadi rendah, jangan. Ya, yuk. Berbahagialah jadi dzurriyyat Wali Songo. Ya, berbahagialah jadi keturunan Wali Songo. Ya. Dan berbahagialah bagi mereka-mereka yang tidak bernasab ke nasab seperti para Habib. Demikian